Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Aziz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga rawuh panjenengan sami, kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu selalu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke Masjid Al-Aziz di sini setelah sholat subuh berjamaah, niat ngaji bareng-bareng, memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan harapan bacaan Al-Quran dan majelis kita menjadi bekal untuk hari setelah kematian kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kita tafsir dan juga tajwid atau tahsin tilawah pada surat At-Takwir. Saged dipun bika mushabipun ingkang gadai atau yang membawa ya, pada halaman 586 ya. Sampun kepanggih sedanten nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat. Idza asy-syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isharu 'uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Nah, ini di sini banyak contoh shin yang bertitik tiga. Nah, itu membacanya tebal ya, kayak orang mengusir ayam itu, gusah ayam itu nggih. Sya, ngoten nggih. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Nah, ini kita perhatikan di dalam nun yang bertasydid biar lebih indah bacaannya, mendengungnya dua harokat. Dan ngaten nggih. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat.
Nah, di sini ada dua bacaan yang kita dengungkan, dua ya. Dza itu satu, bil itu dza itu non mati ketemu ba, bacaannya adalah iklab. Kemudian ada tanwin setelahnya qaf, nama bacaannya adalah ikhfa hakiki, itu dibaca mendengung juga. Bi ayyi dzambin qutilat, wa idza as-suhufu nushirat, wa idza as-samaa'u kushitat. Baik, ini ada mat namanya mat wajib muttasil ya, yaitu pada kalimat as-sama'u, ma itu ada mat tabi'i, kemudian setelahnya ada hamzah yang berkumpul di dalam satu kalimat. Ini kalau di dalam tajwid biar indah ini membacanya 4 harokat ya. Contohnya begini, wa idzas samaa'u kushitat, wa idzal jahimu su'irat. Nah, jangan kita lupakan di dalam kalimat su'irat ainnya berharokat tasdid ya. Jadi su'i ya. Wa idzal jahimu su'irat, wa idzal jannatu uzlifat. Nonnya juga ini berharokat tasdid ya, gunnah 2 harokat. Wa idzal jannatu uzlifat, alimat nafsum ma ahdarat. Nah, ini ma itu juga 4 harokat. Cuman bedanya kalau dengan as-sama'u tadi hamzahnya itu dalam satu kalimat. Nah, sedangkan ini ma ini kalimatnya sudah berbeda. Nanti nama matnya juga berbeda, yaitu mad jaiz munfasil. Nah, ini sama dalam tajwid kita Imam Hafiz 4 harokat. Alimat nafsum ma ahdarat, fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas, wal laili idza as'as, was subhi idza tanaffas. Ini kadang banyak saudara-saudara kita membaca tidak menunaikan tasdidnya ya. Yaitu pada kalimat was itu shotnya tasdid, kemudian fa-nya juga tanaf gitu. Bukan tanafas tapi tanafas ya. Was subhi idza tanaffas, innahu laqawlu rasulin karim, dzi quwwatin 'inda
ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين pada kalimat walaqad. Nah, di sini ada dal. Dal ini termasuk kalau dalam makharijul huruf, sifatul huruf, dal adalah huruf qalqalah. Jadi kalau dia disukun itu ada semacam pantulan. Qad kata nggih. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم Nah, di sini ada beberapa contoh bacaan yang dibaca mendengung. Pertama, itu juga namanya ikhfa hakiki. Minkum, nah itu juga sama ikhfa. Kemudian yang terakhir ayas, namanya idgham bihunna. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Illa an yasha Rabbul Alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Aziz yang dirahmati Allah. Semoga lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang barusan kita baca Allah terima semua. Setiap satu huruf Allah memberikan ganjaran minimal 10 kebaikan, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita harapkan dari pengorbanan waktu kita sempatkan belajar Al-Quran. Al-Quran selalu menerangi hati dan kuburan kita nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sekarang kita akan bacakan terjemahannya dan juga keterangan serta tafsirnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Yang artinya ayat yang nomor 1, nomor pertama, apabila matahari telah digulung. Yang nomor 2, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan, maksudnya tidak terurus. Yang nomor 5, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Jadi ini hadirin sekalian, surat At-Takwir ini masih ada kaitannya dengan ceritanya Allah Subhanahu wa taala mengenai hari kiamat. Bila mana hari kiamat terjadi ini hadirin sekalian, di antara tanda-tandanya idza syamsu kuwirat. Jadi matahari sudah tidak terbit lagi. Bahkan di dalam kitab yang lain, yaitu Asyratus Sa'ah, kitab yang menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat, matahari yang hari-hari berjalan normal munculnya dari arah timur. Lah nanti hari kiamat itu akan terjadi, di antara tandanya apa? Matahari itu berbalik, munculnya malah dari arah barat. Nah, bahkan bukan itu saja hadirin sekalian, di antara tanda hari kiamat nanti matahari sudah tidak muncul lagi karena sudah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah maka ini dikatakan hadirin sekalian, bila mana matahari ketika sudah terbit dari arah barat, nah ini pintu tobat untuk hamba-hambanya Allah, untuk para manusia dan para jin, ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sekarang ini matahari masih muncul dari arah timur. Maknanya apa hadirin sekalian? Orang-orang yang dia ini ada kelalaian, ada kesalahan, ada perbuatan-perbuatan khilaf selama dia hidup di muka bumi ini, sesungguhnya pintu tobat untuk dirinya masih dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini kita menyempatkan waktu belajar Al-Qur'an, belajar terjemahannya, ini semoga bukti kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin sekalian, wa idzan nujumu kadarat, itu tandanya hari kiamat. Termasuk apa? Itu bintang-bintang, atau orang bilang itu apa? Meteor-meteor itu ya, batu-batu dan lain sebagainya. Itu planet-planet yang ada di langit yang tinggi sana itu mulai berguguran, berjatuhan. Nah, seperti kita tinggal di planet, sebenarnya bumi ini ya planet, ya bintang juga. Karena dikatakan bumi ini hadirin sekalian, penduduknya yang namanya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana dipandang oleh malaikat-malaikat yang ada di langit sana, ini orang yang iman kepada Allah itu mengeluarkan cahaya. Nah, sebagaimana kita melihat penduduk bumi melihat ke langit sana ada kelap-kelip, nah begitu juga penduduk langit sana yang namanya para malaikat itu melihat orang-orang beriman itu kelap-kelip juga di muka bumi ini. Semakin tinggi imannya, semakin kuat amal solehnya, amal kebaikannya, berarti semakin terang benderang cahaya yang dilihat oleh para malaikat di langit sana. Semoga termasuk kita semua ini. Ayat yang nomor 3, wa idzal jibalu suyirat, yang artinya dan ketika apabila gunung-gunung telah dihancurkan. Nah ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, gunung-gunung pada meletus, erupsi dan lain sebagainya, itu bahkan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya, baik berupa lahar, baik berupa
belerang dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Bahkan bukan hanya satu gunung, dua gunung saja, bahkan rata-rata nanti seperti itu. Ini semoga masih panjang ya umur kita ya. Begitu juga dunia ini. Kemudian ayat yang nomor 4, wa idzal isyaru utilat. Saking dahsyatnya hari kiamat terjadi, itu menurut orang Arab itu termasuk harta kebanggaan mereka. Itu onta yang sudah hamil. Nah, berarti ini onta ini akan menurunkan anak, kemudian akan menghasilkan uang, gitu. Nah, nanti anaknya 2, 3, nah, bisa diternak, kemudian susunya dijual kalau sudah besar, gitu. Lah ini saking dahsyatnya hari kiamat. Lah ini itu yang namanya apa namanya itu tadi onta, nah, itu sudah ditinggalkan itu. Nah, wa idzal isyaru, al isyar maknanya an-nuqul hawamil utilat. Utilat maknanya adalah turikat, sudah dibiarkan. Nah, sekarang kita kiaskan kalau di Indonesia tidak ada onta banyak ya, ada tapi beberapa ya. Itu pun harganya mahal, mendatangannya juga jauh dari Australia sana, sebagian dari Arab. Kendaraan-kendaraan yang mewah, Alphard, Lexus, ya, sekarang ada lagi Lamborghini dan lain sebagainya. Walaupun itu harganya miliaran, bahkan puluhan miliar, nah, bahkan sebagian sekarang sudah mulai ada yang punya jet pribadi. Nah, itu ketika terjadi hari kiamat sudah orang tidak peduli lagi, ditinggalkan semuanya itu. Nah, nanti yang dibawa hanya iman dan amal soleh. Kemudian hadirin sekalian, wa idzal wuhusyu husyirat. Ayat yang nomor 5, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Nah, itu dari kiamat nanti. Hadirin sekalian, di antara tandanya Allah akan munculkan sebuah api, gitu. Nah, ini sebagian ulama itu mengatakan apinya itu sekarang sudah ada. Sebagian ulama meneliti apinya itu katanya dari Laut Aden sana. Itu. Laut Aden itu berada di antara negeri Yaman dengan Mesir. Nah, laut itu perbatasan itu. Nah, itu ada peneliti tentang ini, itu menyelam ke dalam laut itu ternyata menemukan kok ada api bisa menyala di tengah-tengah dan di bawah laut. Nah, ini menurut sebagian ulama, nanti ketika hari kiamat api ini akan muncul dari laut itu kemudian mengepung semua daratan yang ada, sehingga manusia, hewan itu nanti akan berkumpul di satu tempat. Katanya gitu. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat. Ayat yang nomor 6 yang artinya, dan apabila lautan dipanaskan. Lah ini ada kaitannya ini. Loh, laut yang biasanya airnya itu dingin, bahkan kalau orang nyelam itu bisa menggigil. Ya, ini ketika hari kiamat nanti lautan itu malah panas dia. Ya, jadi mengeluarkan api yang ada di dalamnya itu. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Nah, ini berarti sudah hari kebangkitan. Nah, ketika sudah hari kiamat terjadi, semua manusia meninggal dunia, bahkan waktu itu manusia yang terakhir dari orang-orang iman itu mendengar kabar kalau ada orang-orang yang sebagian riwayat mengatakan orang Mongol, ya. Orang Mongol itu berangkat ke Mekah sana mau menghancurkan Ka'bah, gitu. Nah, ketika orang-orang itu mau menghancurkan Ka'bah, orang iman yang ada di dunia ya nggak terima. Wong ini Ka'bah ini adalah tempat yang disucikan oleh orang-orang Islam, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk menghadap sholat itu ke Ka'bah sana. Lah kok malah dihancurkan? Akhirnya orang-orang iman berangkat. Lah di tengah perjalanan Allah berkehendak lain. Allah mengirimkan angin yang sangat-sangat wangi yang dihirup oleh orang-orang beriman. Nah, akhirnya
itu Ka'bah pun dihancurkan oleh orang-orang tadi yang sebagian lewat orang Mongol itu. Kemudian itu dunia itu masih bertahan karena masih ada orang-orang iman tadi. Ketika di tengah jalan Allah matikan dengan angin wangi, sehingga apa? Tidaklah tinggal di atas muka bumi ini kecuali syirarun nas, orang-orang yang paling buruk di kalangan manusia ini gitu. Sehingga waktu itu hadirin sekalian, saking buruknya sudah tidak ada orang yang mengajak kebaikan lagi, tidak ada orang yang iman kepada Allah lagi. Saking buruknya, nyuwun sewu, orang zina itu di tengah jalan. Sudah tidak malu lagi katanya itu. Nah, akhirnya itulah saatnya ketika orang-orang sudah tidak menyembah Allah, orang-orang sudah di atas keadaan yang paling buruk, maksiat di mana-mana, bahkan dosa-dosa besar dikerjakan di tengah-tengah jalan. Akhirnya terjadi hari kiamat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi nyawa yang sudah dicabut oleh Allah. Wa idan nufusu zuwijat, ini dikembalikan lagi kepada jiwa yang dulu ada ketika di dunia. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ayat yang nomor 8, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh atau dikubur hidup-hidup itu. Nah, jadi termasuk dulu orang-orang jahiliyah ya, sebelum datangnya agama Islam, orang itu kalau memiliki anak cewek ya, anak perempuan itu malu. Nah, orang-orang Arab itu dulu begitu. Mereka malu. Lah, kenapa kok anakku kok perempuan? Ini. Saya pengennya yang laki-laki, gagah, kemudian bisa diajak bekerja, bisa diajak kerja sama begini begitu. Kalau perempuan kan tabiatnya itu lemah gitu. Nah, maka akhirnya sebagian orang-orang kafir jahiliyah dulu itu mengkubur hidup-hidup anaknya yang perempuan itu. Maka akhirnya ditanya bayi-bayi yang dahulunya dikubur itu, kenapa kok kalian itu dikubur hidup-hidup? Dosa apa sebabnya kok kalian dibunuh begitu saja? Nah, gitu. Kemudian ayat yang nomor 10, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran atau catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Nah, jadi waktu itu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu sudah akhirnya semua apa yang pernah dikerjakan oleh hamba-hambanya, semua apa yang telah diperbuat, yang telah diucapkan baik ataupun buruk itu terekam semua. Bahkan rekamannya itu lebih handal, lebih hebat daripada CCTV. Nah, kadang kita melihat CCTV itu kan ya takut ya. Nah, sedangkan ini yang merekam ini adalah hadirin sekalian malaikat yang namanya malaikat Raqib dan Atid. Kemudian hadirin sekalian, wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat, ayat nomor 11. Dan apabila langit telah dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga telah didekatkan. Nah, jadi pada waktu itu sudah manusia ditampakkan. Nah, langit sudah nggak ada, ini sudah alamnya sudah alam lain ini. Gitu. Kemudian neraka jahim, nah, neraka itu yang namanya al-jahim itu sudah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga surga. Akhirnya orang itu mulai terbelalak. Mereka pada kekhawatiran, kira-kira aku itu akan menuju ke neraka atau ke surga. Dan semoga semua yang hadir ini termasuk ahli surga. Amin ya. Alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas, yang artinya ayat nomor 14, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Nomor 15, aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan bertebaran
Nomor 17, was-subhi wal-laili idza as'as, dan demi malam apabila telah larut. Nomor 18, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat ini hadis sekalian dengan bersumpah dengan makhluk-makhluk yang dulu ada di dunia, gitu. Nah, ini sudah di akhirat ini, ya. Semua jiwa dia mengetahui apa yang dahulu aku kerjakan, gitu. Kemudian Allah pun menjelaskan, ya, ini menjelaskan demi bintang, demi ini waktu malam, demi waktu subuh. Ini sesungguhnya kalian akan merasakan pembalasan sesuai amalan masing-masing, gitu. Dulu yang kalian taat, ya walaupun susah payah, ya, malam-malam enaknya tidur malah dibuat bangun tahajud, dibuat doa kepada Allah, zikir kepada Allah, ya. Kadang ketika sholat duhur capek-capeknya habis kerja, ini pun masih menyempatkan diri mengambil air wudhu pergi ke masjid untuk menunaikan sholat duhur berjamaah. Ini juga semua nanti akan ada balasannya. Yang malas-malesan, yang ogah-ogahan, ini juga semua nanti akan ada pembalasannya. Jadi ayatnya sudah jelas, alimat nafsum ma'ahdorat. Setiap jiwa pasti akan mengetahui apa yang dahulu ia kerjakan. Maka hadirin sekalian, ayat yang nomor 19 Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ayat yang nomor 19 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh utusannya yang mulia, yaitu malaikat Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki arasy, yang di sana di alam malaikat, malaikat Jibril itu ditaati dan dipercaya. Ayat nomor 22, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Ayat nomor 23, dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang benderang. Jadi hadirin sekalian, Allah menerangkan Al-Quran, menerangkan dalam Al-Quran bahwasanya ayat-ayat suci Al-Quran ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, tidak pernah keliru, tidak pernah terpleset dari kebenaran, tidak pernah. Kemudian Al-Quran ini hadirin sekalian disampaikan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Dilewatkan malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu di sini diterangkan dzi quwwatin inda dzil arsy makin, malaikat yang sangat besar, memiliki kekuatan yang dahsyat. Pernah kita sampaikan, gede dan besarnya malaikat Jibril seandainya ditampakkan seluruh air yang ada di lautan, yang ada di sungai, yang ada di sumur, yang ada di sumber-sumber itu, sumber-sumber di gunung-gunung itu semua ditumplekkan, ya, dituangkan di atas kepalanya malaikat Jibril, setetes pun tidak ada yang jatuh. Allah, saking besarnya. Nah, itu katanya juga sebagian riwayat mengatakan kepalanya malaikat Jibril itu berada di langit yang nomor 7, kakinya berada di bawah bumi yang ke-7 sana. Jadi besarnya nggak karu-karuan. Maka dari itu malaikat Jibril itu dikatakan amirnya malaikat atau pimpinannya malaikat. Maka di sini dikatakan muta'in tsamma amin. Malaikat Jibril ditaati karena yang namanya pimpinan, sebagaimana kita dalam
kesatuan dinas misalkan ada seorang kepala, seorang direktur, seorang komandan, tentunya akan ditaati. Apalagi ini malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian, waktu itu Nabi Muhammad menyampaikan cerita seperti ini sama orang-orang kafir Quraisy itu diketawain. Apa benar itu? Wong gunung begitu kokohnya kok nanti dijalankan oleh Allah, dimeletuskan. Nah, kemudian langit itu yang begitu besar masa akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang setiap pagi muncul dari arah timur dengan indahnya, dengan cahaya, dengan sinar matahari yang kita rasakan keenakannya. Karena kalau nggak merasakan panasnya matahari juga badan greges semua ya. Nah, masa itu akan dihilangkan oleh Allah. Nah, itu diketawain Nabi Muhammad itu sama orang-orang kafir. Maka langsung dijelaskan oleh Allah, wa ma sahibukum bimajnun. Gitu. Lah kadang kita juga umat akhir zaman itu juga mengetawakan kadang itu. Masa sih orang sholat 2 rakaat qobliyah subuh kok ganjarannya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hanya 2 rakaat gak sampai 5 menit. Masa diberi opah oleh Allah, diberi ganjaran yang lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Nah, dan nanti di akhirat semua akan melihat hasil dan kenyataannya yang sebenarnya. Gitu. Maka Nabi tidak orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun gitu. Kemudian ayat yang nomor 23 ya, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya, yaitu melihat Jibril di ufuk yang terang sana. Wabil khusus ketika Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan baginda Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Itu surat Al-Isra juz 15. Maha suci Allah, zat yang telah menjalankan hambanya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa gitu. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang nomor 24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir atau orang yang enggan untuk menerangkan yang gaib, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika sudah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, itu dengan pertama kali ditandai turunnya wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi pun mulai menceritakan, karena itu sudah diperintahkan oleh Allah. Oh, nanti di akhirat kelak ada surga, ada neraka. Nah, diceritakan juga kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, seksaan-seksaan Allah, adab-adab Allah yang ada di neraka. Di antara kenikmatan yang ada di surga, semua yang dimau, yang diinginkan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagi kalian seluruh apa yang kalian mau, yang kalian syahwati, yang kalian inginkan, Allah akan tunaikan. Nah, begitu juga siksaan yang ada di neraka, Nabi sudah menceritakan. Di antara cerita tentang neraka adalah siksaan yang paling ringan di neraka itu bila mana seseorang diberi pakaian berupa sandal yang barusan dibakar di neraka, maka badannya itu sampai saking panasnya itu akan umum sampai otaknya katanya. Nah, jadi sandalnya dipakai di telapak kaki, yang umum itu otak yang ada di kepala. Saking dahsyatnya siksaan yang ada di api neraka. Semoga Allah lindungi kita semua ya. Maka ini sudah diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk disampaikan dalam Al-Quran ini. Nanti akan terjadi hari kiamat, kejadiannya begini begitu. Disempurnakan lagi dalam hadis-hadis beliau. Nanti akan muncul makhluk yang namanya Dajjal. Dajjal yang bermata satu.
Nah, sebagian itu sudah mengatakan, nah itu permulaannya Dajjal itu ya sekarang ini. Nah, televisi, HP, komputer dan lain sebagainya. Itu kan di situ juga ada kebaikan, juga ada fitnah. Nah, tergantung orang yang mengoperasikannya. Gitu. Nah, tapi kebanyakan yaitu, kebanyakan pada lalai. Malam begadang melihat itu HP-nya itu 4 jam 3 jam kuat, tapi diajak sholat subuh 5 menit 10 menit nggak berani. Nah, inilah sebagian mengatakan itu permulaan fitnahnya Dajjal itu. Kemudian hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat nomor 26, maka kemanakah kamu akan pergi? Nah, jadi kalau kalian sudah dinasihati oleh Nabi, sudah dinasihati oleh Al-Quran, kalau kamu ngamalkan kebaikan begini begitu, jadinya begini begitu. Kalau amal baik ya jadinya baik, amal buruk juga jadinya buruk. Siksaan Allah yang akan menjadi pembalasan. Nah, sekarang kamu mau kemana lagi? Mau milih jalan yang benar atau jalan yang salah? Toh juga Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hati nurani, sudah memberikan akal dan pikiran untuk mikir. Gitu. Kira-kira jalan mana yang akan kamu tempuh itu setelah dijelaskan oleh Nabi dalam Al-Quran, setelah dijelaskan Nabi dalam hadis beliau. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ayat yang nomor 27. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Nah, alam ini kalau di dalam tafsir adalah selain Allah, itu namanya alam. Ya, malaikat itu alam, surga, neraka, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, angin, semuanya selain Allah itu namanya alam. Itu semuanya adalah merupakan peringatan Al-Quran itu. Akan tetapi nanti di akhirat kelak hadirin sekalian, yang akan dibalas oleh Allah hanya 2 makhluk saja, yaitu yang namanya manusia dan jin. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Ayat yang nomor 28, yaitu bagi siapa di antara kamu menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan yang lurus itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan untuk seluruh alam. Nah, jadi hadirin sekalian, kita yang sudah meniatkan diri untuk taat kepada Allah, untuk menempuh jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalannya para nabi dan para rasul, ini kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita juga tidak ada kemampuan kecuali ditolong oleh Allah. Maka hadirin sekalian, kita mau amal, amal-amal kebaikan itu kita minta memang doa supaya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan kekuatan dan kekuasaan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan iman, dalam keadaan amal yang soleh, dalam keadaan amal yang lurus, akhlak yang lurus. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah. Di antara doanya apa? Ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau tunjukkan aku dalam jalan yang lurus. Nah, Shiratal Mustaqim ini diterangkan di dalam ayat yang lain, yaitu jalannya para nabi, para rasul, orang-orang yang mantap imannya, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah hadirin sekalian, kita ngaji, menghadiri majelis tafsir, kita sholat jamaah, menghadiri majelis taklim yang lain. Ini semuanya supaya apa? Kita tersuasana di dalam keadaan iman dan amal soleh, bahkan puncaknya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin sekalian, inilah beberapa keterangan yang kita sampaikan. Semoga ada kemanfaatannya dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita tutup mungkin kita buka pertanyaan. Monggo. Monggo yang bertanya. Nggih, monggo Pak Haji Sampul. Sudah itu dulu. Nggih, monggo.
Gadap. Kantosan ya. Alhamdulillah, saya diterangkan masalah Al-Quran tadi, tersentuh hati saya dan teringat peristiwa Al-Quran. Mohon ditafsirkan. Sebenarnya saya nggak kuat menceritakan hal kejadian Al-Quran. Pernah suatu ketika awal masih muda saya dulu usaha dakwah, waktu bulan Ramadan pertengahan saya itikaf di masjid, sholat tahiyatul masjid, mengambil Al-Quran saya baca, tiba-tiba Al-Quran saya taruh di atas. Setelah itu saya tertidur dan Al-Quran itu keluar cahaya. Begitu dahsyatnya cahaya Al-Quran, putih campur kebiru-biruan, sampai saya terpental ke belakang selama 3 kali. Besoknya juga Allah datangkan saya di masjid itu, kejadiannya seperti itu. Kedua kalinya, ketiga kalinya seperti itu juga. Begitu dahsyatnya saya nggak kuat dengan Al-Quran, nurnya itu. Jadi tanyakan apa Pak? Itu ringkas, ya. mau ditafsirkan itu apa kejadian seperti itu. Dan pernah ketika saya ikut rombongan jamaah dakwah itu melihat rombongan itu terpancar nurnya Al-Quran. Jadi mau ditafsirkan kejadian itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu kurang lebihnya karena Al-Quran itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi ini lewat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang ada usaha baik membaca Al-Quran, memperbaiki bacaannya, kemudian juga termasuk teman-teman yang ada usaha mengamalkan isinya Al-Quran. Nah, termasuk teman-teman yang berusaha itikaf, kemudian mendatangi saudara-saudara muslim, kan sebenarnya mereka itu juga belajar mengamalkan isinya Al-Quran. Ya akhirnya ya wajar-wajar saja kalau seandainya hamba-hamba Allah itu yang mungkin dalam keadaan hatinya sedang bersih ya Allah tampakkan. Ya, seperti tadi sudah saya ceritakan. Bahkan bukan hanya itu saja, orang iman saja selagi di dalam hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah, itu sebenarnya kalau dilihat oleh hamba-hamba Allah yang bersih hatinya itu mengeluarkan cahaya, nur. Nah, maka inilah yang akan kita usahakan. Kita juga belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaannya, mempelajari maknanya, juga belajar untuk mengamalkan. Syukur-syukur lebih-lebih kita sampaikan kepada yang lain. Maka ini harapan dari panitia, termasuk bagaimana setiap diri kita Selasa yang akan datang membawa 2-3 orang lagi. Nah, ini termasuk apa? Menyampaikan Al-Quran. Insya Allah Pak ya, Bapak Ibu, insya Allah ya. Insya Allah berikutnya tadi Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Monggo Bapak. Untuk anak yang soleh adalah anak yang mau berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal. Yang saya tanyakan tentang berinfak. Misalkan anak soleh itu ingin menginfakkan hartanya, sebagian hartanya walaupun kecil, untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Apakah pahalanya bisa diterima oleh kedua orang tuanya? Kemudian pahala itu apakah yang anaknya juga ikut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Itu aja yang kami sampaikan, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sudah diterangkan, ada seorang sahabat itu berpesan kepada anaknya ketika sahabat tadi sudah mau meninggal dunia, itu berpesan, wahai anakku, nanti ontaku yang itu dan itu kamu sembelih ya. Kamu sembelih, kemudian dagingnya kamu bagi-bagikan orang yang takziah, dengan harapan supaya
fadilah sedekah atau infak saya berupa daging onta itu Allah sampaikan ke dalam kuburan saya, sehingga Allah mudahkan aku untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kurang lebihnya begitu. Jadi maknanya infak atau sedekah, baik berupa makanan, baik berupa wakaf dan lain sebagainya, dari seorang yang hidup diniatkan untuk keluarganya yang meninggal dunia, itu menurut keyakinan kita diperbolehkan, bahkan pahalanya sampai gitu. Maka ulama-ulama kita kan di tanah Jawa khususnya itu kan mengajari ayahnya kalau meninggal dunia nanti anak-anaknya pada iuran, it'amu to'am, masak-masakan, kemudian dibagi-bagikan, kemudian nyun sewu dibacakan tahlil, bacakan yasin. Ini semua itu adalah akan sampai. Lawang jenengan ngirim surat aja, lewat SMS, lewat email nggih sampai toh. Nah, apalagi ini adalah sudah dicontohkan para sahabat gitu. Bahkan Nabi itu mengatakan iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan yasin untuk orang mati kalian. Itu riwayatnya sudah jelas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, nanti bisa dibuka itu kitabnya itu ya. Nabi sudah memerintahkan kalian bacakan yasin untuk orang-orang mati kalian. Maknanya kalau Nabi sudah menyuruh, Nabi kok sudah memerintahkan, ya pahalanya sampai. Itu. Makatan Pak ya? Nah, kemudian anak yang bersedekah itu apakah pahalanya hanya khusus kepada orang tua atau anaknya juga mendapatkan pahala? Kita menjawab di sini dua-duanya mendapatkan pahala. Nah, pahala anaknya niat sedekahnya tadi untuk orang tuanya, kemudian anaknya juga dapat pahala birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kemudian juga dikuatkan dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya bila mana seorang manusia meninggal dunia semua amalnya terputus kecuali 3. Pertama sedekah jariyah, maka bangun masjid, madrasah, pondok pesantren, termasuk mungkin bangun jalan, jembatan, bangun sumur yang selagi itu masih diambil manfaatnya oleh manusia yang ada di muka bumi ini, itu nanti orang yang mewakafkan atau hibah itu di kuburannya selalu mendapatkan ganjaran gitu. Kemudian yang kedua, wawaladin solihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Lihat dari hadis ini itu sudah bisa kita teliti kalau amalannya anak soleh yang mendoakan orang tuanya sampai kepada orang tua itu tidak terus terhalang, tidak gitu. Kemudian yang ketiga, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Panjenengan yang punya keahlian apa begitu nggih, keahlian bengkel, bangunan dan lain sebagainya, kok ilmu jenengan ditularkan kepada orang lain. Atau yang keahlian agama, bisa baca Al-Quran bagus, diajarkan kepada orang lain, atau punya apa sajalah, kreativitas apa gitu yang ditularkan kepada orang lain, itu juga kalau masih diamalkan, itu nanti akan dikirim kepada orang-orang yang sudah meninggal yang dulunya mengajari gitu. Maka dari itu kita niatkan investasi amal sebanyak mungkin sebelum meninggal dunia, insya Allah Pak ya. Oke. Apa sih? Insya Allah sementara cukup Pak Samori, besok minggu depan saya beri kesempatan pertama kali. Nah, diharapkan semua kita juga belum puas, karena kalau belum puas Selasa depan tidak datang nanti. Penasaran lagi. Sehingga nanti kita puaskan di Selasa yang akan datang. Insya Allah begitu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya ramah tamah, silakan nikmati hidangan yang tersedia.